Kisah teladan Islami menyediakan air untuk wudhu Nabi tengah malam. Menjadi ahli tafsir Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya. Nama Ibnu Abbas juga digunakan untuknya untuk membedakannya dari Abdullah yang lain. Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat yang berpengetahuan luas. Sangat banyak hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Beliau juga merupakan kakek dari Imam Muhammad Al-Abbas yang menjadi ayah dari satu imam revolusi Abbasiyah, yakni Ibrahim Al-Imam, dan dua khalifah dari kekhalifahan Abbasiyah, yakni Abu Abbas Abdullah As-Saffah dan Abu Zafar Abdullah Al-Mansur. Ibnu Abbas lahir saat Nabi sudah 10 tahun menjalankan dakwah dan sedang diblokasi ekonomi oleh Quraisy. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Guzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudot bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Keluarga. Dia merupakan anak dari keluarga yang kaya dari perdagangan bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dari itu ia dipanggil Ibnu Abbas, anak dari Abbas. Ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummu Al-Fadl Lubaba, yang merupakan wanita kedua yang masuk Islam, melakukan hal yang sama dengan teman dekatnya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Muhammad merupakan anak dari orang yang sama, Sa'ibah bin Hasim, lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Ayah orang itu adalah Hasim bin Abdul Manaf, penerus dari Bani Hasim dan dari Quraisy yang terkenal di Mekah. Ibnu Abbas juga memiliki seorang saudara bernama Fadl bin Abbas. Saat Ibnu Abbas masih dalam kandungan, Nabi meminta pada ibunya agar membawanya saat lahir. Ketika lahir, Nabi sendiri yang memberikannya nama Abdullah. Engkau akan melihatnya sebagai orang yang cerdas, kata Nabi pada Ummu Fadl. Doa Nabi. Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas kecil yang menyediakan wudhu Nabi di tengah malam. Ya gulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya. Selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah. Ia memusatkan perhatian pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia yang paling mulia itu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah selesai ditulis. Sepanjang malam ia berjaga sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Rasa bangga dan kagum
menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia itu. Ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikianlah doa Rasulullah. Pandangan sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas melukiskannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti, lebih tajam berpikir, dan lebih banyak dapat menyerap ilmu, dan lebih luas sifat santunnya dari Ibnu Abbas. Dan sungguh, kulihat Umar memanggilnya dalam urusan-urusan pelik, padahal sekelilingnya terdapat peserta Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Maka tampilah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar pun tak hendak melampaui apa katanya. Ketika membicarakannya, Ubaidillah bin Utbah berkata, tidak seorang pun yang lebih tahu tentang hadis yang diterimanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibnu Abbas. Dan tak kulihat orang yang lebih mengetahui tentang putusan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam pengadilan daripadanya. Begitu pula tak ada yang lebih mendalam pengertiannya daripadanya. Ibnu Mulaikah berkata, aku menemani Ibnu Abbas dari Mekah ke Madinah, maka ketika dia singgah, dia tak meninggalkan sholat di sebagian malamnya. Ia membaca surat Al-Qaf ayat 19 tentang sakaratul maut hingga ia menangis. Masa fitnah, Ibnu Abbas mendukung Ali bin Abi Thalib saat konflik dengan Muawiyah. Bahkan ia berhasil membuat 20.000 Khawaris bertaubat setelah mendapatkan penjelasan dari Ibnu Abbas tentang kekecewaan mereka kepada Ali dan Muawiyah. Ibnu Abbas mengingatkan Husain bin Ali agar tidak pergi ke Karbala, namun Husain tetap berangkat. Beliau bersedih mendengar kabar kematian Husain. Wafat. Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun. Dari Ibnu Jubair menceritakan bahwa Ibnu Abbas wafat di Thaif. Ketika Ibnu Hanafiyah menguburkan Ibnu Abbas, ia berkata, hari ini telah wafat cendekiawan umat ini. Wallahu a'lamu bishawab.